Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut di video kali ini masih membahas tentang teori orbital molekul, dan kita sekarang beralih ke ikatan delta. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang ikatan delta. Apa itu ikatan delta? Nah, sebelum masuk ke ikatan delta, kita harus mengetahui dulu tentang jenis-jenis orbital D. Jadi orbital D seperti yang kita tahu ada 5 jenis, yakni apa? Sini ada yang kita sebut sebagai DXZ. Nah, DXZ, maksudnya DXZ apa? Berarti orbital tersebut berada di antara sumbu X dan sumbu Z. Ada juga DYZ, berarti orbital tersebut berada pada sumbu Y dan berada di antara sumbu Y dan sumbu Z. Ada DXY, berarti orbital tersebut berada pada antara sumbu X dan sumbu Y. Ada juga DX kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini berarti orbital tersebut ada di sumbu X dan Y. Dan ada DZ kuadrat. Nah, terus seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, kita cari dulu fasanya nih yang mana nih? Fasa positif dan fasa negatif. Nah, fasa positifnya itu tandai dengan yang warna merah ya. Sementara fasa negatifnya tandai dengan yang warna hijau. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena XZ sebenarnya bisa kita persingkat dengan X kali Z ya. Berarti X kali Z yang kuadran. Ketika X kali Z-nya positif itu cuma ada di kuadran 1 dan kuadran 3 kan. Maka di sini positif. Begitu juga dengan ini, begitu juga dengan ini. Nah, kalau ada X kuadrat min Y kuadrat, kita bisa lihat yang sisi positif adalah hanya ketika berada di sumbu X. Maka di sumbu X positif, sedangkan di sumbu Y negatif. Nah, bagaimana dengan DZ kuadrat? DZ kuadrat harusnya berarti positif semua nih. Gak ada yang negatifnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita telah lebih lanjut, sebenarnya DZ kuadrat itu adalah singkatan. Sebenarnya DZ kuadrat itu sebenarnya adalah DZ kuadrat kurang X kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga apa? Sehingga sepanjang sumbu Z dia bakal positif. Maka ketika sumbu Z-nya turun, dia bakalan menunjukkan negatif jika X kuadrat Y kuadratnya besar. Maka dia bentuknya donat seperti ini gitu. Nah, ini. Nah, setelah kita membahas ini, kita baru bisa membahas tentang ikatan delta dan interaksinya gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat seperti yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya, ada ikatan sigma. Ikatan sigma itu basisnya adalah sumbu Z. Berarti kalau misalkan kita lihat di sini, ikatan sigma hanya bisa terbentuk oleh DZ kuadrat. DZ antara sesama dengan DZ kuadrat. Jadi kalau misalkan di bawah ada DZ kuadrat, di atas DZ kuadrat membentuk ikatan sigma seperti ini. Nah, ini bentuknya ya. Misalkan ini adalah interaksi antara DZ kuadrat. Nah, sementara orbital lain ini, orbital ini tepat di sumbu X dan ini sumbu Y. Berarti ini adalah DX kuadrat min Y kuadrat. Sementara orbital DXY mana? DXY itu orbitalnya bentuknya seperti ini. Berarti orbital DXY itu adalah seperti ini. Berarti di antara sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalkan ini adalah sumbu Y, ini sumbu X, maka dia bentuknya seperti ini. Oke? Bentuknya seperti ini. Ini adalah DXY. Nah, bagaimana dengan DXZ? DXZ berarti karena X-nya di sini dan Z-nya di sini, berarti di antara sumbu X dengan sumbu Z. Berarti di sini. Bentuknya itu berarti di sini. Sini sumbu Z, sumbu X, maka bentuknya seperti ini. Ini adalah DXZ. Nah, bagaimana dengan DZ? DZ karena ini adalah sumbu Y, ini sumbu Z, berarti bentuknya itu berada di antara sumbu Y dengan sumbu Z. Berarti bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Berarti kalau misalkan kita lihat sini sudah membentuk DZ kuadrat. Berarti ada orbital-orbital lain yang sisa. Nah, ketika di sini ada DZ kuadrat sudah terbentuk ikatan sigma, maka orbital-orbital yang berada pada sumbu Z, yakni DXZ dan DZ, itu juga bisa membentuk ikatan yang lain. Jadi kalau misalkan di sini sudah ada ikatan sigma DZ antara DZ kuadrat, maka DXZ dengan DXZ bisa membentuk ikatan seperti ini. Dan ini akan menjadi ikatan V. Kalau misalkan kita gambarkan secara jelas antara sumbu DXZ, maka di sini
bakalan seperti ini. Bakalan seperti ini. Sorry. Kurang bagus gambarnya. Nah, misalkan gambarnya bakalan menjadi seperti ini. Karena di sini adalah yang positif, sesama positif. Ini adalah sama negatif. Nah, ketika bentuk seperti ini, sebenarnya dia nanti bakalan menghasilkan ikatan V. Kenapa? Karena di sini bakalan warnanya merah, positif. Ini bakalan warnanya hijau, negatif. Sementara untuk lainnya bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini bentuknya bentuk ikatan V ya. Karena ciri ikatan V kan kalau misalkan ketika kita putar dia fasanya langsung berlainan gitu. Nah, ikatan V. Dan ini bakalan terbentuk juga di DYZ. Berarti otomatis apa? DZ kuadrat itu bakal membentuk ikatan sigma, sementara DXZ itu bakal membentuk ikatan V, dan DYZ juga bakal membentuk ikatan V. Sementara DXY dan DX kuadrat min Y kuadrat inilah yang bakalan membentuk ikatan delta. Berarti nanti untuk orbital D sendiri dia bisa membentuk satu ikatan sigma, dua ikatan V, dan dua ikatan delta. Maka nanti di orbital D senyawa-senyawa dengan ikatan kovalen di orbital D itu bisa mencapai ikatan kovalen rangkap 5 rangkap. Kenapa? Karena ada satu sigma, 2 V, dan 2 delta gitu. Jadi 2 delta ikatannya seperti apa? Model ikatannya ini susah ya kalau digambarkan secara 2 dimensi. Intinya gini. Jadi misalkan dia DXY, maka bentuk ikatannya seperti ini. Jadi di antara bentuk interaksi orbitalnya seperti ini. Kalau misalkan sigma itu head to head seperti ini. Kalau misalkan V itu bentuknya kayak gini. Kalau delta itu seperti ini. Nah, ini makanya bakalan terbentuk ikatan delta. Nah, itulah asal-usul dari ikatan delta gitu. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fungsi gelombang, bagaimana dia diilustrasikan. Terus kita belajar tentang tata cara pembentukan ikatan sigma. Kita sudah belajar tata cara tentang pembentukan ikatan V, dan ini adalah tata cara pembentukan ikatan delta. Jadi seperti itu. Dan itu hanya ada di orbital D untuk ikatan delta ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk video selanjutnya insya Allah kita bakal membahas tentang simetri dan point group ya, mungkin bakal simetri dan point group. Ya, kurang lebih maaf. Untuk pembahasan selanjutnya bisa di video-video lain. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang teori orbital molekul. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.